warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andi Iswara, mahasiswa dari STK Negeri Budaya Pusara Bogor. Ini saya ingin melakukan praktek pemeriksaan fisik terhadap ibu hamil atau antenatal care yang disingkat ANC, yang bertujuan untuk mengoptimalkan kesehatan fisik dan mental ibu hamil, mengurangi resiko komplikasi pada saat persalinan dan kehamilan, juga untuk mempersiapkan ibu hamil pada masa nikah. Selanjutnya kita cek dulu ya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan menjelaskan alat untuk ANC, antenatal care. Pertama ada pen light yang fungsinya untuk mengecek mata dari ibu hamil nanti. Selanjutnya ada termometer digunakan untuk mengetes suhu tubuh, refleks hammer, meteran untuk mengukur tembus perut ibu, sama dokton untuk mendengar detak janin, tensimeter, stetoskop, dan jangka panggul untuk mengukur ukuran perut dari ibu hamil. Tahap orientasi. Yaitu antenatal care, yang bertujuan, yang dimana tujuannya untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu, mengurangi resiko komplikasi pada saat persalinan dan kehamilan, juga mempersiapkan kondisi ibu pada saat nanti nifas, dan pemberian ASI eksklusif ya Bu. Prosedur ini akan memakan waktu 10-15 menit Bu. Lalu apakah ibu bersedia Bu? Ya. Udah, tempatnya di sini kok Bu ya. Saya akan tutup privasi dulu nanti ya. Oke, bentar Ibu. Saya akan mengambil kertas untuk mencatat data dulu. Baik Bu, sebelumnya kita ditimbang dulu ya Bu. Ini timbang. Selanjutnya, cek tinggi badan dan berat badan ibu hamil. Baik. Lalu catat hasilnya. Gimana Bu? Bu, Ibu bisa tidur lagi. Ya. Setelah selesai, anjurkan ibu untuk duduk dan berbaring. Luruskan kaki klien untuk pengecekan atau tindakan selanjutnya. Juga sekalian bisa Pertama, kita basuhi tangan menggunakan air secukupnya agar basah. Lalu gunakan sabun secukupnya. Gosok-gosok sampai berbusa dan lakukan cuci tangan dengan 6 langkah. Pertama, sela-sela jari depan 4 langkah, belakang 4 langkah. Lalu lakukan gerakan mengunci tangan. Selanjutnya 4 langkah juga. Selanjutnya ke memutar jempol 4 langkah juga. Biarkan busa sabun menyebar dan merata. Lalu ujung jari dan bilas. Tangan sudah bersih. Baik Ibu, permisi Bu, bisa ya Bu? Ya, ini alatnya saya pertama persiapannya. Handphone sudah saya pakai, saya sudah cuci tangan ya Bu sebentar. Kita masuk ke pemeriksaan fisik ya. Ibu bisa duduk Bu. Anjurkan klien untuk duduk dan lakukan TTV terhadap klien. Lalu pertama ambil termometer dan cek suhu tubuh klien. Nanti kalau udah bunyi, saya ambil lagi Bu. Bu, kita cek sementara dulu.
Untuk batasan normalnya, dewasa 100 sampai 120 per 60 sampai 80. Jangan lupa, hasilnya selalu dicatat. Selanjutnya, menghitung denyut nadi dengan menggunakan arloji bersamaan dengan respirasi klien selama 1 menit. Alhamdulillah denyut nadinya normal ya Bu, 65 per menit. Respirasi juga normal, 12 kali per menit. Sebelumnya Bu, saya ingin bertanya, Ibu ini kehamilan berapa? Satu. Ya, pertama ya. Lalu hari terakhir pertama menstruasi Ibu kapan? 14 Januari. Ya. Oke, saya Bu. Nah, itu udah bunyi. Nah, karena ini sudah bunyi, saya ambil Bu. Maaf. 35,9 normal ya Bu, suhu tubuh. Tidak, Ibu sedang tidak hipotermia atau hipertermia. 35,9. Baik Bu, sekarang saya akan mengkaji bagian kepala Ibu ya. Saya minta pegang sama dia ya. Apakah saya diperbolehkan untuk memegang dulu? Maaf ya. Saya kaji dulu, saya inspeksi kepalanya, rambutnya tidak kemerahan. Ibu sebelumnya pernah dicat rambutnya? Belum pernah ya. Ya, hitam ya Bu. Hitam sehat, rapi dan tidak ada lesi dan untuk tempat atasnya simetris. Jadi saya turun ke bagian aja ya. Saya akan mengkaji materi maaf. Mbak, buka matanya. Ya, nah ini saya buat ya. Lalu ke bola mata itu biasa. Sokor ya Bu, sama besar kiri kanan. Ibu ini pen light, saya akan center. Ibu menghadap ke depan saja ya. Sini ya, jangan lihat center. Lurus saja di sana. Baik Bu ya, kita ada refleks dari lensanya cukup bagus ya. Oke, sekarang kita ke mulut ya Bu. Ibu sama. Bu ada nyeri kan? tidak ada. Ya, Bu ada nyeri tangan nggak? Tidak ada. Dari saya ekspresi tidak ada perubahan juga, sama tidak ada perubahan volume, bentuknya simetris seimbang dan tidak ada kecacatan Bu, tidak ada nyeri tangan juga. Ibu selanjutnya saya akan turun ke daerah bagian leher. Ibu mengangkat sedikit. Nah, ada nyeri tekan Bu? Tidak. Tidak, berarti tidak ada pegang-pegang utama. Ibu tidak pernah mengalami kecelakaan yang fatal. Coba ya, tidak ada penyebabkan serius. Baik, sekarang kita ke dada ya Bu. Ya. Dan saya catat dulu ya Bu. Tidak ada retraksi jaringan. Ibu coba nafas. Buang. Ekspansi paru kanan kiri itu sudah seimbang Bu, tidak ada keabnormalan. Tidak ada kan? Ya, saya cukup normal ya. Oke, kita auskultasi ya Bu. Oh ini dipakai. Kita auskultasi ke daerah bagian ibu. Pertama kita ke suara dari paru-paru. Buang nafas Bu.
masuk. Nah, gitu. Ambil. Mulai. Duduk ya Bu. Oke Bu, dari bagian atas sampai dada Ibu sejauh ini sejauh yang masih saya kaji normal ya Bu. Lalu kita ke pemeriksaan. Abdomen. Tidak ada reaksi, tidak boleh disediakan bekas operasi. Bu tidak pernah dioperasikan gitu Bu. Baik Bu, sekarang saya akan mengukur fundus Ibu ya. Ibu boleh duduk lagi. Nah ya. Saya akan mengukur tinggi fundus dari perut Ibu ya. 21. Baik Ibu, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan fisik pada perut Ibu ya. Pertama saya akan mengukur lingkar panggul Ibu ya. Ini saya akan menggunakan yang panggul. Ya, ini sentimeter. Selanjutnya kita masuk ke bagian pemeriksaan repot ya Bu. Pertama kita masuk ke level 1. Pertama kita ukur fundus perut Ibu. Untuk pengukuran tinggi fundus dilakukan di bagian paling bawah ini, di atas kita terus diraba sampai ke ujung. Dan untuk mengukur dari tinggi fundus juga level 1 bertujuan untuk mengkaji konsistensi gerak janin, bentuk janin, dan letak janin. Setelah itu kita ukur menggunakan meternya. Oke, selanjutnya ke bagian level 2. Pemeriksaan level 2 bertujuan untuk mengetahui letak punggung janin dan tangan janin. Caranya, sebelah tangan ditekan di sebelah sisi fundus, lalu ditekankan di sebelah sisi yang berlawanan. Ciri-ciri dari punggung janin terasa luas dan keras ya. Datar dan keras. Kalau misalkan terada sangat kecil itu berarti tangan janin. Juga ya, yang bertujuan untuk mengetahui apakah bagian terendah dari janin Ibu sudah masuk ke dalam pintu rongga panggul. Caranya kita pegang di sisi paling bawah di sini, lalu di atas ini, lalu digenggam. Ketika masih dapat bergoyang itu berarti sisi paling bawah dari janin belum masuk ke dalam rongga panggul bagian atas, dan tidak akan dikaji ke rapot selanjutnya. Tapi jika sudah tidak dapat bergoyang, maka boleh dikaji ke rapot keempat, yang dimana berarti kalau sudah tidak dapat bergoyang, bagian dari bawah janin itu sudah masuk ke dalam pintu rongga panggul Ibu. Amin. Baik Bu, selanjutnya kita masuk ke rapot 4 ya. Pertama kita pastikan dulu bagian terendah janin itu sudah masuk atau tidak. Nah, ditekan sebelah sini. Karena dirasakan sudah masuk ke dalam rongga pinggul atas dan tidak bergoyang lagi ketika digunakan, maka kita akan menentukan atau mendengarkan detak jantung janin. Caranya, letak jantung dan janin terletak di antara kepala janin dan punggung janin. Sini. Nah, ini berarti akan detak jantung janin akan berada di sebelah sini. Oke, kita dengarkan detak jantungnya. Bu, makan Bu. Simpan untuk selanjutnya.
Nah, kira-kira seperti itulah untuk mengetahui detak jantung dari janin. Lalu kita lanjutkan ke pemeriksaan ke ekstremitas bagian bawah atau kaki. Diawali dengan inspeksi kakinya. Ada luka lesi, edema atau sebagainya. Atau ada juga kelainan dan cacat. Ibu baik, untuk kaki ibu tidak ada edema, normal ibu tidak ada kecacatan. Ibu, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan refleks kaki. Ibu untuk duduk terlebih dahulu. Bu, maaf Bu, bisa duduk dulu. Terlebih dahulu duduk dulu. Oke, Bu. Nah ya, kakinya gantung ya. Saya akan melakukan refleks, pemeriksaan refleks kakinya. Oke, refleksnya masih bagus ya, Bu. Nah, ibu boleh tidur dulu. Saya akan mencatat dulu hasil dari yang saya kaji tadi ya, sebentar. Oke Bu, dikarenakan saya sudah memberitahukan hasil dari pengkajian saya meminta waktu untuk membersihkan alat dan cuci tangan, melepaskan kondisi terlebih dulu ya Bu. Tunggu sebentar ya Bu. Oke Bu, prosedurnya sudah selesai. Gimana Bu setelah saya melakukan prosedur tadi, apakah ada kejanggalan atau ketidaknyamanan? Tidak ada enakan. Nggak ada keluhannya aja Bu. Udah, dikarenakan sudah selesai, Ibu bisa keluar ke ruangan selanjutnya Bu. Jika ada keluhan lain, saya bisa hubungi saya nanti di ruang perawat. Terima kasih Bu. Ibu silakan.